Siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Nama saya Garner Paulus Sinaga, NIM 2403100-277, kelas PJKR 2E. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas dari sepak bola, yaitu menjelaskan bagaimana mekanisme kontrol. Langsung saja, sepak bola adalah salah satu olahraga paling populer di dunia yang dimainkan oleh dua tim dengan tujuan mencetak gol sebanyak-banyaknya ke gawang lawan. Untuk mencapai tujuan ini, para pemain harus menguasai berbagai teknik dasar permainan. Salah satunya adalah teknik kontrol. Kontrol bola merupakan kemampuan seorang pemain untuk menghentikan, menahan, atau mengatur laju bola sesuai dengan kehendak pemain setelah menerima umpan atau pantulan. Mekanisme kontrol dalam sepak bola sangat penting karena menjadi dasar dalam melanjutkan permainan seperti passing, dribbling, dan shooting. Tanpa kontrol yang baik, seorang pemain akan kesulitan dalam menjaga bola dan menciptakan peluang. Oleh karena itu, pemahaman dan penguasaan teknik serta mekanisme kontrol bola menjadi kunci keberhasilan dalam permainan sepak bola. Pengertian kontrol dalam sepak bola. Kontrol bola dalam sepak bola adalah tindakan teknis untuk menghentikan atau memperlambat laju bola agar bola dapat dikuasai oleh pemain. Kontrol ini dilakukan ketika pemain menerima bola dari rekan satu tim atau dari pantulan. Tujuannya adalah untuk mengatur bola dalam posisi yang memungkinkan untuk melakukan aksi lanjutan seperti operan, tembakan, atau menggiring bola. Mekanisme kontrol bola. Mekanisme kontrol bola melibatkan serangkaian gerakan yang terkoordinasi antara mata, otak, dan anggota tubuh atau kaki, paha, dada, atau kepala untuk menghentikan bola dengan tepat. Adapun proses mekanisme kontrol dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Pengamatan visual. Pemain harus memperlihatkan arah, kecepatan, dan ketinggian bola yang datang. Informasi visual ini diproses oleh otak untuk memperkirakan waktu dan titik kontak. 2. Koordinasi tubuh. Setelah memperkirakan bola, pemain harus mengatur posisi tubuhnya untuk berada di jalur datangnya bola. Gerakan ini melibatkan keseimbangan dan refleks. 3. Pemilihan teknik kontrol. Pemain memilih bagian tubuh yang akan digunakan untuk mengontrol bola, tergantung dari situasi dan arah bola, atau kaki, paha, dada, atau kepala. 5.
Eksekusi kontrol. Bagian tubuh yang digunakan untuk menghentikan laju bola dengan cara menyesuaikan tekanan, sudut, dan sentuhan agar bola tidak memantul terlalu jauh atau keluar dari jangkauan. 5. Tindakan lanjutan setelah bola dikontrol. Pemain segera melakukan aksi berikutnya, seperti mengoper, menggiring, atau menendang ke arah gawang. C. Jenis-jenis kontrol bola. Berikut adalah beberapa jenis kontrol bola yang umum digunakan dalam permainan sepak bola. 1. Kontrol menggunakan kaki bagian dalam. Digunakan untuk menghentikan bola datar atau rendah. Teknik ini sering digunakan karena memberi kontrol yang baik dan presisi. 2. Kontrol menggunakan punggung kaki. Cocok untuk menghentikan bola yang datang dengan kecepatan tinggi secara langsung. 3. Kontrol menggunakan kaki bagian luar. Digunakan ketika bola datang dari samping atau ketika pemain ingin mengubah arah bola. 4. Kontrol menggunakan telapak kaki atau sole. Biasanya digunakan untuk bola yang bergulir di tanah. Teknik ini sering digunakan dalam situasi permainan lambat. 5. Kontrol menggunakan paha. Digunakan untuk menghentikan bola yang datang dari udara dengan ketinggian sedang. 6. Kontrol menggunakan dada. Efektif untuk bola yang datang dari udara dengan ketinggian cukup tinggi. Pemain harus menahan bola dengan lembut menggunakan dada agar jauh tepat di depan. 7. Kontrol menggunakan kepala. Teknik ini lebih jarang digunakan untuk kontrol, tapi kadang digunakan untuk mengarahkan bola ke bawah setelah menerima umpan udara. D. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan kontrol bola. 1. Kecepatan bola. Semakin cepat bola datang, semakin sulit untuk dikontrol. 2. Tekanan lawan. Jika lawan berada di dekat, pemain harus mengontrol atau kontrol dengan cepat dan efisien. 3. Kondisi lapangan. Permukaan lapangan yang tidak rata dapat memengaruhi arah pantulan bola. 4. Konsentrasi
dan fokus pemain. Pemain harus tetap fokus. Pemain harus tetap fokus untuk dapat membaca arah bola dan bereaksi dengan tepat. 5. Keterampilan teknik individu. Semakin terampil pemain dalam teknik kontrol, semakin kecil kemungkinan kehilangan penguasaan bola. Manfaat kontrol dalam sepak bola. 1. Menjaga penguasaan bola. Dengan kontrol yang baik, bola tetap berada dalam kendali tim. 2. Meningkatkan efektivitas serangan. Bola yang dapat dikontrol dengan baik memudahkan transisi ke serangan. 3. Mengurangi risiko kehilangan bola. Kontrol yang tepat dapat mencegah bola direbut lawan. 4. Membuka peluang untuk aksi selanjutnya. Kontrol memberikan waktu dan ruangan untuk berpikir serta mengambil keputusan. Ciri-ciri, fungsi, dan tujuan mekanisme kontrol dalam sepak bola. Langsung saja, mekanisme kontrol dalam sepak bola. A. Ciri-ciri mekanisme kontrol dalam sepak bola. Mekanisme kontrol dalam sepak bola memiliki beberapa ciri-ciri utama yang menunjukkan bagaimana proses ini berlangsung secara teknis dan strategis di lapangan. Berikut adalah ciri-cirinya. 1. Menggunakan bagian tubuh yang diizinkan. Kontrol bola dilakukan dengan bagian tubuh yang diperbolehkan dalam aturan sepak bola, seperti kaki, paha, dada, dan kepala, atau kecuali tangan untuk pemain lapangan. 2. Responsif terhadap bola yang datang. Pemain harus cepat dan tepat dalam bereaksi terhadap bola yang datang dari berbagai arah, kecepatan, dan ketinggian. 3. Bertujuan menahan atau mengendalikan bola. Kontrol dilakukan untuk menghentikan, memperlambat, atau mengarahkan bola agar tetap berada dalam kendali pemain. 4. Melibatkan koordinasi tubuh. Kontrol yang baik melibatkan koordinasi antara mata, otak, dan gerakan tubuh agar bola dapat dihentikan secara tepat. 5. Presisi sentuhan. Pemain harus mampu memberikan sentuhan yang lembut atau kuat sesuai dengan kebutuhan agar bola tidak lepas dari penguasaan. 6. Dapat dilakukan dalam berbagai situasi. Kontrol dapat dilakukan saat pemain diam, berlari, di bawah tekanan lawan, atau dalam ruangan sempit. 7. Berorientasi pada aksi selanjutnya. Kontrol bola bertujuan untuk mempersiapkan tindakan berikutnya seperti passing, dribbling, atau shooting. B. Fungsi mekanisme kontrol dalam sepak bola.
kontrol bola memiliki fungsi yang sangat penting dalam permainan sepak bola. Fungsi-fungsi ini berkaitan erat dengan strategi permainan dan efektivitas teknik pemain di lapangan. 1. Menghentikan bola yang datang. Fungsi utama kontrol adalah menghentikan atau memperlambat bola agar bisa dikuasai oleh pemain. 2. Menjaga penguasaan bola. Dengan kontrol yang baik, pemain bisa mempertahankan bola dari tekanan lawan dan menghindari kehilangan bola. 3. Menyiapkan bola untuk langkah selanjutnya. Kontrol bola bertujuan untuk menempatkan bola dalam posisi ideal untuk melakukan operan tembakan atau menggiring bola. 4. Mengatur tempo permainan. Pemain bisa mempercepat atau memperlambat tempo permainan melalui kontrol bola yang tepat. 5. Mendukung kerjasama tim. Kontrol bola memungkinkan aliran permainan yang lebih teratur dan kerjasama antar pemain menjadi lebih efektif. 6. Mengurangi risiko kehilangan bola. Sentuhan pertama yang baik dari kontrol dapat mencegah bola jatuh ke penguasaan lawan. 7. Memudahkan transisi permainan. Kontrol membantu pemain dalam berpindah dari posisi bertahan ke menyerang atau sebaliknya dengan lebih cepat dan efisien. C. Tujuan mekanisme kontrol dalam sepak bola. Berikut adalah tujuan dari mekanisme kontrol bola yang menjadi bagian penting dari teknik dasar sepak bola. 1. Menguasai bola secara penuh. Tujuan utama kontrol adalah memastikan bola tetap berada dalam kendali pemain agar dapat digunakan secara strategis. 2. Mempersiapkan aksi berikutnya. Kontrol yang baik memberi waktu dan ruang bagi pemain untuk merencanakan langkah selanjutnya. 3. Mendukung taktik dan strategi tim. Penguasaan bola melalui kontrol membantu tim menjalankan taktik seperti menyerang terstruktur, permainan kombinasi, dan transisi cepat. 4. Menghindari tekanan lawan. Kontrol bola memungkinkan pemain menghindari pressing lawan dan memindahkan bola ke posisi yang lebih aman. 5. Menstabilkan permainan. Saat bola tidak bisa dikontrol dengan baik, pemain menjadikan kacau. Dengan kontrol, pemain bisa membuat permainan lebih stabil dan terorganisir. 6. Menciptakan peluang. Kontrol yang akurat memungkinkan pemain membuka ruang dan menciptakan peluang untuk mencetak gol. 7. Mengurangi kesalahan individu. Pemain yang mampu mengontrol bola dengan baik cenderung membuat lebih sedikit kesalahan seperti kehilangan bola atau salah oper. Baik, kesimpulannya, mekanisme kontrol dalam sepak bola merupakan
teknik dasar yang sangat penting untuk dikuasai setiap pemain. Kontrol tidak hanya berfungsi untuk menghentikan bola, tetapi juga untuk menjaga penguasaan, mengatur tempo, dan mendukung kerjasama tim. Ciri-ciri kontrol yang efektif adalah responsif, presisi, adaptif, dan berorientasi pada aksi lanjutan. Dengan penguasaan kontrol yang baik, pemain akan lebih siap menghadapi berbagai situasi dalam pertandingan dan memberikan kontribusi maksimal bagi tim. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai bagaimana mekanisme kontrol dalam sepak bola. Semoga bermanfaat bagi saya dan buat teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa. Salam olahraga.